Selalu ada hikmah. Balik lagi dengan Dr. Taufik yang akan kita bahas inovasinya yang belum habis-habis nih. Kali ini kalau penasaran terkait saluran parit got yang sampai berubah jadi kolam ikan lele. Ini pertanyaannya ini apa udah pernah panen, keuntungannya gimana, dikonsumsinya oleh siapa saja. Karena ternyata pemirsa, program inilah yang membuat beliau sampai diundang ke Chungkok, ke Cina. Negara yang segitu majunya loh. Ya, Masya Allah. Silakan Pak. Baik, terima kasih kok. Teman-teman dimanapun berada, ya Alhamdulillah dari kolam budidaya lele ini atau ikan konsumsi, walaupun kolamnya kami dedikasikan tidak hanya untuk lele kok, kita siap untuk ikan lain itu. Cuma untuk sementara ini kita sudah 3 kali panen, ini insya Allah yang keempat. Nah ini untuk yang 3 panen pertama, tadi saya sampaikan untuk kolam gizi balita dan lansia juga ibu hamil, supaya kita bebas stunting gitu kok. Bahkan kalau ada tamu misalkan butuh ikan segar ya udah main ke tempat kita, ambil sendiri, goreng sendiri boleh. Nah untuk yang berikutnya insya Allah panen yang keempat ini kok di kolam Yudit kita 14 meter itu sudah ada 5.400 ekor ikan lele. Insya Allah kalau panen bisa 800 kilogram. Kalau harga di pasar Klender 300 meter dari tempat kita itu 30.000, ini kalau dijual 25.000 kan pasti banyak yang mau. Betul. Dan insya Allah setelah panen yang kali ini insya Allah akan saya bawa ke laboratorium untuk saya cek apakah layak atau tidak, mengandung logam berat atau tidak. Kalau nanti hasilnya bagus akan saya publish di website dan di semua medsos kita gitu kok, supaya orang tahu bahwa ini lele sehat, makanannya jelas gitu kok, nggak tercampur feses kita, amit-amit ataupun air seni kita gitu kok. Dan ini kita jual untuk pemberdayaan ekonomi. Keuntungannya pun juga banyak yang ngerasain. Nah, insya Allah keuntungan ini, berbicara keuntungan kok lihat aja nih kalau ekonomi gini kok. Namanya Iya, kolam yang di depannya rumah itu orang yang punya rumahnya akan kebagian, RW-nya kebagian, ketua RT di wilayah itu juga kebagian, bukan ketuanya ya, tapi maksudnya kas sosial RT-nya gitu kok. Itu kita bagilah, kita berbagi supaya ya biar dijagain, ibarat sumur kalau airnya banyak dibagi-bagi, kalau sumurnya ada yang ganggu kan pasti dijagain gitu kok, bener ya kok. Masya Allah. Siap kok. Dan selanjutnya nih pertanyaannya Pak, kan Taufik ini jadi wakil umum Asosiasi Ketua RT dan RW se-Indonesia. Ini gimana caranya nularin inovasi ini kepada ketua RT RW lainnya di Indonesia? Ya kok, baik, terima kasih. Banyak yang males-malesan juga mungkin. Ya kok, alhamdulillah. Besok kami diminta Pak Gubernur untuk Jakarta Innovation Days, Gubernur DKI Jakarta Pak Pramono Anung melalui Kepala Bapeda untuk memaparkan di Jakarta Innovation Days. Dari capaian kita yang bangunan fisik maupun aplikasi tadi, ada 2 aplikasi kan kok, RT Online dan juga Pusat Data Nasional Penjaga Krisis Planet. Ini akan kita pamerkan, kita akan paparkan di sana kok. Saya berharap ya di seluruh medsos saya scale lah supaya orang-orang ini mulai desire, mulai mau mereplikasi gitu kok. Dan mohon izin kok, ini kan karena saya tadi kok lihat di CCTV kami itu kan full beton, padat penduduk, nggak ada tanah kosong. Iya, bukan yang tanah lapang. Ini harta kita satu-satunya dari Allah mungkin yang bisa kita gunakan untuk pemberdayaan ekonomi rakyat gitu kok. Jadi inilah satu-satunya yang bisa kita kedepankan untuk mendukung Cita Presiden. Doakan Koh Denis Lim dan seluruh warga dimanapun berada, saya pengen punya pembangkit listrik tenaga surya di kawasan padat penduduk. Kita sebut dengan solar learning point misalnya. Ini kalau bisa ada sumbangan kita terima dengan senang hati untuk percontohan. Kenapa? Karena di tempat kami baru ada 5 lampu panel surya. Yang 4 dari CSR, yang 2-nya saya kasih di RT sebelah karena etalase kita gitu kok. Yang 2 di wilayah saya. Ini kan ideal, amit-amit nauzubillah, kalau sampai gempa bumi, ini ideal banget untuk tempat berkumpul evakuasi paling ideal. Kalau sampai PLN mati. Tetapi ikan kita kan butuh energi, butuh listrik, butuh aerator yang oksigen blub-blub gitu kok. Lah kalau kita nggak punya sumber energi sendiri, nggak punya PLTS kan nonsen. Saya punya cita-cita, mudah-mudahan ada pemimpin yang bisa datang ke tempat kita meresmikan monumen energi surya nasional di kawasan padat penduduk, gitu. Apa nggak keren gitu kok. Semoga kita punya PLTS 10.000 watt atau 10 kilowatt peak kok. Saya sudah usaha, mudah-mudahan nanti saya kabari kalau sudah ada ya kok. Cari 10.000 orang yang nonton, bahkan kumpulin 10.000 RW se-Indonesia. Kayaknya nggak kepikiran bikin kayak gini, demi Allah, Masya Allah. Ya, Pak, terakhir deh, waktu juga yang memisahkan kita, nanti kita lanjutin obrolannya, tapi terakhir kasih pesan kepada semua yang nonton terkait agar supaya mereka peduli terhadap krisis lingkungan dan mau mulai minimal jaga lingkungan, terutama lingkungan rumahnya sekitarnya dulu aja. Silakan Pak, ke yang nonton. Baik, saudaraku dimanapun berada, berbuat baiklah karena inisiatif lokal ini ternyata bermanfaat global. Silakan mewarnai, jangan terwarnai.
silakan lakukan dulu. Kalau ada solusi kita cari belakangan. Pak Duta Besar Indonesia untuk China dan Mongolia, Pak Johari Oratmangun, beliau menyatakan saya mendukung Pak RT 8 bahwa berbuat saja dulu. Solusinya nanti akan ketemu. Permasalahan pasti ada, kita harus cari solusinya. Jadi jangan menunggu sempurna. Kalau bahasa Jawanya done is better than perfect gitu ya. Bahasa Jawa. Masya Allah. Jadi selesai dulu, sempurna mah belakangan gitu kok. Sementara itu kok. Masya Allah. Pemirsa, ini nggak akan cukup dengan segmen kita yang segini. Mungkin khususnya yang tamu yang ini harus beberapa part mungkin ya nanti ya kita ajukan. Tapi Masya Allah, aslinya kita diciptakan di muka bumi itu sebagai khalifah fil ard, Al-Baqarah ayat 30. Itu juga yang diprotes oleh iblis sebetulnya, gara-gara kita ngerusak. Emang iya, banyakan yang ngerusak daripada yang solutif. Tapi ketika ilmu digunakan, dipadukan dengan iman, alhamdulillah ini beliau menjadi bukti bahwa ternyata Allah tuh nggak salah pilih manusia untuk menjadi khalifah fil ard. Mudah-mudahan kita semua bisa jadi kayak begitu ya. Makasih banyak Dr. Taufik, alhamdulillah. Terima kasih ilmu dan nasihatnya. Pemirsa, nantikan terus, selalu ada hikmah untuk episode selanjutnya, tentu dengan narasumber yang tidak kalah keren. Jangan kemana-mana, tetap di Sah. Selalu ada hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kok. Iya, sendiri ke sini. Ada bareng Mas Arsad.